Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 teman-temanku semua para pendekor yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Hai, bersama saya Esti Takana, balik lagi dalam channel aku di Takana Wedding dan Dekorasi. Kali ini aku mempersembahkan dekorasi untuk hitanan. Nah, kamu bisa lihat kan seperti apa nanti prosesnya dan akhirnya. Nah, teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, insya Allah. Dan selalu semangat buat para pendekor kita dimanapun Anda berada. Mau dekor di gedung, mau dekor di kampung, mau dekor di kota, mau dekor di mana-mana. Semoga selalu lancar acaranya, sukses acaranya. Dan pastinya juga jangan lupa untuk mengatur waktu makan supaya tidak sakit dan tambah semangat selalu. Ya, di sini kru aku sedang mempersiapkan bahan hitam untuk area belakang supaya nggak backlight ya. Ditambah nanti kita akan pemasangan terpal, karena terpal di belakang pelaminan itu atau di belakang backdrop itu sangat penting banget supaya tidak terjadi backlight pada saat foto. Oh ya teman-teman semuanya, pasti teman-teman juga yang lagi ngedekor di mana aja pasti dong punya cerita-cerita unik. Nah, tolong dong ceritain di komentar ya. Mungkin punya cerita-cerita, kendala-kendala apa yang ada di lapangan. Kalau di aku sih biasanya ada kendala, cuma masalahnya kendala kadang-kadang di panggung. Kadang panggungnya tuh nggak rata sama tanahnya, misalnya agak lembek gitu kan. Jadi dia ke bawah gitu si tiang panggungnya ambles gitu. Kadang-kadang kita benerin, kita rapihin lagi panggungnya supaya nggak ambles kayak gitu. Jadi itu yang bikin lama sebenarnya, pengerjaan-pengerjaan yang harusnya cepet jadi lama. Terus kadang-kadang nggak rata papan panggungnya, jadi kita tambal-tambal gitu kan. Ya pokoknya ada juga kendala-kendala sebenarnya di lapangan, cuma it's no problem ya, karena masih bisa kita siasati gitu kan. Nah, teman-teman punya nggak cerita-cerita pengalaman-pengalaman, ada nggak kendala-kendala di lapangan seperti apa supaya kita bisa saling sharing ya nggak, walaupun tak kenal ya kita saling sharing sehingga kita bisa menjadi kenal satu sama lain. Mungkin pendekor-pendekor semuanya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya cerita-cerita hal-hal yang sangat menarik pada saat di lapangan. Yuk tulis di komentar ya, jangan lupa tulis di komentar supaya kita juga bisa tahu loh hal-hal yang terjadi pada saat di lapangan, terus cara mensiasatinya seperti apa. Nah, kalau tim-tim aku di sini alhamdulillah semuanya bisa dibilang sih ulet ya, rajin gitu, apik pengerjaannya. Nah, buat teman-teman semuanya para pendekor, punya gak sih anak buah yang kadang suka bandel dibilangin? Jadi mereka sebenarnya sudah punya karakteristik mereka sendiri, cuma karena ada request dari klien sehingga membuat kita harus mengikuti apa yang diinginkan klien. Pasti kan pernah. Nah, cuma ada gak sih anak buah kita tuh yang kalau dikasih tahu gak usah, gini aja bagus, padahal itu di luar kemauan klien kan, kitanya jadi sebel sendiri sama anak buah. Nah, tulis di komentar juga ya, punya tidak anak buah yang kadang-kadang suka ngeyel kalau dibilangin? Ayo tulis di komentar. Nah, terus kalau aku alhamdulillahnya punya anak buah yang gesit, on time, disiplin. Cuma kadang-kadang ada juga beberapa yang kalau dibilangin waktunya itu suka ngaret. Itu ada, dan itu bakal menghambat kita dalam pekerjaan di waktu yang harusnya cepat, jadi nungguin mereka datang lama. Aduh, itu bikin bingung banget, apalagi pasangan kita tuh banyak banget. Nah, gimana teman-teman? Pernah juga nggak mengalami
kejadian seperti yang saya alami. Aduh, pusing 7 keliling kalau udah kayak gini ya. Kita nyari-nyari orang lagi jadinya. Tapi alhamdulillahnya Allah selalu membantu pengerjaan kita. Ada aja orang yang ikut lagi sama kita. Memang sebenarnya hal-hal seperti itu sebenarnya sepele, tapi on time itu, disiplin waktu itu sangat penting sekali. Karena apalagi kalau pasangan kita lagi banyak, misalnya di daerah si A, belum di daerah si B, di daerah si C. Nah, itu kita sebenarnya mengatur waktu itu. Cuma kadang-kadang kita punya anak buah yang suka ngaret lah atau apalah, bikin semuanya jadi serba salah, waktunya jadi error semua. Ya enggak? Bingung kan? Pusing kan? Ya udah, pegangan aja guys. Aku juga punya pengalaman yang di lapangan itu agak tidak mulus saat pemasangan tenda terutama. Lagi-lagi kenapa tuan rumah kadang suka mendapati masalah oleh tetangganya sendiri. Contohnya gini, seperti pemasangan kemarin tanggal 29 Mei 2022, di mana ada salah satu klien kita sebenarnya sudah minta izin sama tetangganya untuk pemasangan tenda. Di minus kedua hari kita pemasangan tenda. Memang demikian, kita selalu memasang tenda itu di jauh-jauh hari sebelum hari H, minus 3 hari atau minus 2 hari. Oke, lanjut cerita. Aku pasang di jam siang ya, setelah zuhur kita pasang. Semua ukuran 4x20, satu lokalnya itu 4x4 meter persegi. Jadi semua total 5 lokal. Panjang dong 20 meter persegi. Kita udah pasang guys, udah pasang. Lalu apa yang terjadi? Itu tuan rumah disamperin sama tetangganya yang nomor ke-3 dan ke-4 dari rumahnya. Marah-marah, suruh bongkar lagi tendanya. Gak boleh dipasang di depan rumahnya tiangnya katanya. Loh, kaget dong, waktu udah mepet. Udah dipasang tiang tendanya, udah dipasang terpalnya, disuruh bongkar lagi. Siang terik coba, anak buah saya langsung lus dada. Dalam hati aku tuh berpikir, ini orang kok tega banget gitu, nggak ada ininya gitu ya. Tiba-tiba langsung marah-marah suruh bongkar. Akhirnya mau gimana, kita ganti di samping sebelah rumahnya. Untungnya masih ada gang. Dan lagi-lagi kawan, itu ujung rumahnya yang harusnya ditaruh panggung pelaminan, itu marah-marah gak boleh sama sekali. Tiang tenda ada di depan rumahnya. Bayangin, si tuan rumah seperti apa coba. Udah waktunya mepet, tinggal dikit lagi, 2 hari lagi gitu. Ini kok tetangganya pada aneh. Yang jadi pertanyaan kita, tanda kutip, ini sebenarnya tetangganya yang salah atau memang yang hajatnya kurang komunikasi di dalam keseharian di lingkungannya. Entah mungkin ya, kita tidak tahu yang namanya manusia. Sebenarnya kembali lagi kepada manusianya itu sendiri. Kadang tetangga-tetangga kita baik-baik sama kita, saling gotong royong pada saat mau hajatan, ya kan? Iya, kadang-kadang ya begitu. Cuma ya sebenarnya juga nggak gitu juga tetangganya. Masa iya sih tetangganya mau acara kok direbutin gitu. Masalah tenda tiang di depan jalanan, di depan rumahnya udah dipasang, disuruh bongkar lagi. Nggak ada hati apa gimana gitu. Ya kita sih no problem ya. Cuma kan kasihan anak buah kita udah naik-naik, udah pasang, terus ganti lagi suruh
pasang lagi, ya Allah, kayak gimana gitu hati yang tetangganya sama anak buah kita gitu kan. Ya udah, alhamdulillah sih semuanya lancar gitu. Terus ada lagi kejadian dimana si tetangganya itu rese. Waktu itu tanggal 29 Mei juga di tempat yang lain, kita lagi pasang panggung pelaminan. Tidak besar karena memang ada di gang sangat sempit sekali, ukuran 3x2, jadi lebarnya 3, bentangnya 2. Oke, kita pasang pada saat itu, dan itu malam 1 hari sebelum hari H kita pasang. Setelah kita pasang tuh panggung, tahu nggak, itu tetangganya lewat di samping panggung bilang gini, geser dong panggungnya, katanya gitu. Oh, kaget dong, kita lagi pasang diresein begitu, apalagi cekak banget, gimana mau geser, lebarnya aja 3 panggungnya, jalanannya lebarnya 3, mau geser di mana, jidat lu, dalam hati. Kalau bisa gua geser deh, kan begitu. Oke, kita geser dikit. Datang lagi tetangga yang lain, bang geser dong, kagak bisa lewat. Ih, dalam hati, ini tetangga kagak punya otak gitu kan. Lu lewat aja tuh di atas panggung pelaminan kek, gimana kek, ini kan mau dijadiin pelaminan besoknya gitu loh. Emang kadang-kadang tetangga itu juga menjadi penghalang gitu, jadi hambatan. Dan balik lagi, serta lagi-lagi kembali kepada diri manusia itu sendiri. Jadi tanda tanya, ini sebenarnya yang ngajat komunikasinya seperti apa sih? Komunikasinya kepada lingkungan seperti apa sih? Betul kan? Ya, kembali lagi juga kepada tetangganya. Ya, ada rasa inilah gotong royong kepada tetangganya yang ingin hajatan. Mau dia yang hajat orang jahat kek, orang kejam kek, orang yang jahat kek, tapi di saat tetangganya lagi hajatan, ya dikasih inilah gitu. Hati jangan dibebankan gitu kepada tetangganya yang jahat itu atau gimana gitu. Baik-baiklah sama kru, karena kru nggak salah, kita kan cuma pasang, ya jadi imbasnya juga kita loh. Aduh, tolong dong gitu buat semuanya, baik yang hajat, yang mau merencanakan hajatan, dan tetangga-tetangga yang tetangganya pengen hajatan. Ayo sama-sama kita saling komunikasi, sosialisasinya ditingkatkan lagi, dan supaya lancar juga acaranya kan. Ya, namanya acara cuma sehari-seharinya kan, yuk dibuat supaya lancar, tidak usah ada dendam, gak usah ada dengki gitu, supaya lancar semua, dimudahkan semua oleh Allah, dimudahkan oleh Tuhan kita gitu. Ya aku juga kadang-kadang suka mikir gitu, ini kok ada apa gitu, suka ada hambatan-hambatan di lapangan tuh kejadiannya. Ya kadang-kadang seperti ini yang ngajat, ya kadang-kadang begini tetangganya gitu. Buat teman-temanku semua, para pendekor di Indonesia, tetap semangat selalu ya. Semoga kalian selalu sehat, jobnya lancar, makin banyak, makin sukses, dan tetap kita tidak boleh menyerah dengan sebuah keadaan. Jadikan semua itu menjadi acuan kita untuk menjadi lebih sukses lagi. Kadang-kadang dalam pekerjaan kan suka ada namanya titik jenuh. Nah, pasti teman-teman pernah merasakan yang namanya titik jenuh. Aduh, capek, aku bosen, pengen ke zona yang lain lagi atau gimana, bla 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 bla. Dan saya pun pernah merasakan seperti itu. Namun balik lagi, kadang-kadang kita jadi gak konsen dan gak fokus gitu ya. Jadi buyar kemana-mana pekerjaan kita. Akhirnya aku mikir lagi, aku merenung lagi, aku mau gak mau
harus lebih fokus lagi. Dan aku renungkan dengan hati yang sangat dalam sekali dengan Allah SWT. Aku berbincang di dalam doa, di dalam sholat. Akhirnya pikiran kita menjadi tenang lagi, kita fokus lagi, dan titik jenuh itu terangkat lagi, kita jadi semangat bekerja kembali. Dan dengan keadaan seperti itu kita menjadi lebih semangat lagi gitu kan kerjanya. Nah, pasti teman-teman juga pernah dong merasakan yang namanya titik jenuh dalam sebuah pekerjaan. Coba dong di komentar tulis, pernah gak sih memiliki rasa jenuh dalam sebuah pekerjaan? Lalu bagaimana cara mengembalikan titik jenuh tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang lain mungkin bisa sharing-sharing. Teman-teman semuanya mungkin bisa saling bertukar ilmu, dan kita jadi semakin solid ya, sama-sama kita sebagai pendekor se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan saya sangat terharu sekali karena begitu banyak pendekor-pendekor kita, baik dari desa, dari kampung ke kampung, dari kota, dan semuanya yang sangat semangat sekali dalam mencari rezeki yang begitu luar biasa. Mencari rezeki untuk anak istri, pastinya dong, untuk keluarga, untuk siapapun yang mungkin dicintai oleh kita semua. Dan saya pun juga merasa sangat bahagia gitu kalau ketemu dengan teman-teman pendekor. Kadang saya suka pengen nangis gitu ya, sedih. Sebenarnya sedih itu bukan sedih pengen gimana gitu, bukan, tapi sedihnya itu biasanya kita ninggalin anak, begadang ya. Aku selalu begadang, suka ingat anak. Dan pernah juga lagi hamil besar, aku tetap dekor sampai usia 9 bulan. Aku tetap dekor bersama suami, tentunya bersama tim-tim ya gitu. Untuk mencari rezeki memang semuanya tidak gampang. Orang mungkin melihatnya mudah, tapi disitulah pengorbanan kita untuk membahagiakan keluarga. Saya sedih bukan karena kecewa, bukan, tetapi karena bangga terhadap diri sendiri, karena bisa memberikan pelajaran untuk anak-anak bahwa kita mencari rezeki itu harus berkorban. Rezeki itu kita harus mencari, kita harus mengejarnya seperti menjemput bola. Dan alhamdulillah di titik inilah semuanya semakin hebat, tim-tim semakin solid. Walaupun kadang-kadang ada juga yang ngeyel, yang suka nggak on time, tapi semuanya bisa teratasi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, para pendekor semuanya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap semangat untuk keluarga. Jangan pernah menyerah. Selalu bahagiakan orang tua, itu nomor 1. Bahagiakan istri, bahagiakan anak. Insya Allah rezeki akan ada untuk kita. Yakinlah, karena itu pasti. Oke, teman-teman semuanya, semoga yang lain juga yang baru memulai bisnis dekorasi, ayo kita sama-sama belajar. Ayo kita sama-sama sukses di bidang kita ya.
jangan malu bertanya. Dan yang mungkin dekorasi-dekorasi yang sudah besar, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan ilmunya, tidak pelit untuk memberikan ilmunya. Saya pun begitu, selalu belajar, ikut pelatihan-pelatihan dekorasi. Alhamdulillah sudah tergabung dalam ASPEDI, Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia, dan senang sekali saya bergabung di dalam asosiasi tersebut. Halo teman-teman semuanya, dan tentunya saya tidak lupa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semua yang selalu support, buat doa dari orang tua, doa dari anak-anak, sehingga kita bisa menjadi sukses seperti sekarang ini. Tetaplah rendah hati, tetapi tidak rendah diri. Pede dengan dekorasi kita, tapi kita tidak lepas, selalu belajar untuk menjadi dekorasi yang terhebat. Oke teman-teman semuanya, saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman bisa lihat sampai akhir video ini hasilnya seperti apa, dekorasinya seperti apa, mungkin sudah bisa dibayangkan. Buat teman-teman yang mungkin sedang belajar, bisa lihat dekorasi-dekorasi kita, bisa belajar dari sini juga. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan see you di channel saya yang lainnya, di video-video yang lainnya. Nanti akan saya upload kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.